Terpesona keindahan air terjun. Sewaktu duduk di kelas 2 SMP, tahun 1969. Saya sering melihat Billy, kakak saya, hampir setiap malam minggu pergi sambil membawa ransel. Saya penasaran dan bertanya-tanya, kemana sih dia pergi? Sampai pada suatu hari pertanyaan saya itu. Dijawabnya, naik gunung. Rupanya, Billy yang sekolah di STM Strada, Jalan Raja Wali. Dan teman-temannya kerap naik Gunung Gede. Ia pernah menceritakan tentang lembah Surya Kencana yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Ketika itu ia turun lewat jalur antara Cipanas dan Cianjur. Saya hanya bisa membayangkan ceritanya dan berharap satu saat bisa ikut ke sana. Suatu hari saya diperbolehkan Billy dan kawan-kawannya yang akan mendaki Gunung Gede ikut mereka. Bukan main senangnya. Saya segera membereskan semua perlengkapan dan memasukkannya ke dalam tas ransel sekolah yang berwarna hijau. Sabtu sore hari kami berangkat meninggalkan terminal bus lapangan Banteng menuju Bogor. Sesampainya di Pasar Bogor, rombongan kecil kami berpencar berusaha mencari mobil tumpangan menuju puncak. Sia-sia mencari mobil tumpangan, kami terpaksa berjalan kaki menelusuri Jalan Surya Kencana. Berharap ada mobil lewat yang bisa ditumpangi. Ternyata sama saja, susah sekali mencari mobil tumpangan. Saya yang baru pertama kali ikut rombongan sempat berpikir, gawat juga kalau harus berjalan kaki terus sampai ke puncak. Tak terasa kami telah berjalan melewati Ciawi. Udara mulai terasa sejuk, jalanan pun semakin menanjak, dan hari semakin malam. Sesampainya di Cipayung. Setelah berembuk kami sepakat untuk beristirahat dan menginap di villa milik seorang teman Billy. Malam itu rasanya susah sekali untuk tidur. Apalagi menjelang pagi udara semakin dingin. Pagi harinya, meski suhu udara amat dingin, kami senang melihat matahari mulai bersinar. Kami segera berkemas meninggalkan villa, lalu berdiri di pinggir jalan menanti suburban yang lewat. Kami menghentikan sebuah suburban bermerek Chevrolet. Walaupun tampaknya sudah tua, ternyata mobil tersebut masih kuat melalui tanjakan Gunung Mas dan Puncak Pas. Kami turun di Cimacan dekat simpang jalan menuju Cibodas, lalu berjalan kaki ke Cibodas. Jaraknya kira-kira 4,5 km. Sebenarnya saya sudah malas berjalan kaki lagi, mungkin karena saya kecapean, tetapi saya berusaha keras mengikuti saja apa yang Billy dan teman-temannya lakukan. Hingga akhirnya, sampai juga kami di Kebun Raya Cibodas, yang terletak di ketinggian 1425 meter dari permukaan laut. Usia Kebun Raya Cibodas sudah tua, dikukuhkan sebagai cabang dari Kebun Raya Bogor pada 1862. Selain Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Eka Karya, Bedugul, Bali, Cibodas merupakan salah satu kebun raya yang amat saya kagumi. Agar bisa mendaki kami berjalan masuk melalui pintu pagar berkawat besi dekat lapangan parkir mobil. Saat naik, begitu kaki melangkah, langsung disuguhi tanjakan berbatu yang lumayan terjal. Napas pun terengah-engah. Meskipun begitu, hati senang melihat berbagai macam pohon dan tercium bau humus bercampur bau hutan yang lembab. Setelah sekian lama mendaki, kaki saya mulai terasa pegal, fisik pun semakin lemah. Kaki mulai kram, sakit bukan main. Sudah dipijit-pijit, masih tetap sakit. Meski sakit, saya memaksakan diri terus berjalan. Setiap melangkah, kaki kram lagi, mungkin karena kecapean akibat perjalanan dari Bogor ke Cipayung, ditambah dari Cimacan sampai Cibodas. Apalagi saya hanya minum sedikit dan semalaman kurang tidur. Komplit sudah kelelahan yang saya rasakan. Sebelumnya, pengalaman saya bepergian paling jauh hanya sampai Cigombong dan Pacet, saat mengikuti kegiatan pramuka waktu saya masih duduk di kelas 4 SD. Itu pun hanya berjalan kaki sedikit dan bermain-main di antara batu-batuan sungai. Karena hari sudah siang, Billy dan kawan-kawan memutuskan tidak jadi mendaki Gunung Gede, beralih menuju ke kawasan air terjun. Pertimbangan lain, saat itu kami tidak membawa tenda. Di persimpangan Panyangcangan, kami mengambil jalan ke kanan, yang jaraknya sekitar 2,8 km dari Cibodas. Semakin dekat terdengar suara air terjun bergemuruh. Pemandangan sekitar air terjun amat indah. Semuanya serba hijau dan segar. Rasa lelah akibat menempuh perjalanan jauh itu seolah-olah hilang dalam sekejap. Air terjun yang terletak di ketinggian sekitar 1628 mdpl mempunyai 3 air terjun, yaitu Cikundul, Cidendeng, dan Ciwalen,
yang melewati dinding lava dengan ketinggian antara 40 hingga 50 meter. Setelah mencuci muka dan berjalan-jalan di sekitar air terjun, saya merendam kaki di sungai dekat air terjun sambil menunggu nasi masak. Air sungai terasa dingin menusuk tulang. Menu kami siang itu ikan asin bakar dan corned beef, yang dimasak memakai kompor Aida buatan Jerman, biasa disebut kompor tukang tahu. Walaupun nasinya hangus dan berbau sangit, kami tetap lahap menyantap semua makanan. Mungkin karena udara dingin, nafsu makan seperti bertambah. Saya amat terkesan dengan pengalaman pertama berjalan-jalan ke air terjun. Saat hendak pulang ke Cibodas, di Panyangcangan. Pertigaan jalan antara Kandang Batu dan Cibodas, saya terpana memandang hutan di atasnya yang menuju jalan ke Gunung Gede, Pangrango. Saya berjanji dalam hati, satu saat pasti akan kembali untuk mendaki kedua gunung itu. Gunung Guntur. Lerengnya diselimuti pasir hitam. Tahun 1971, ketika saya duduk di kelas 1 SMA. Pak Holis, guru kimia, mengadakan camping ke Pangandaran dan Cipanas, Garut. Saya segera mendaftarkan diri karena ingin berjalan-jalan dan menikmati alam bebas. Tanggal 19 April kami berangkat dari stasiun kereta api Jakarta Kota atau BEOS menuju Bandung. Senang sekali rasanya sewaktu menjejakkan kaki di gerbong kereta. Itulah pengalaman pertama saya naik kereta api. Perjalanan menuju Bandung melewati banyak daerah dengan pemandangan indah. Dihiasi hamparan sawah menghijau. Ketika melewati jembatan tinggi, batu-batu yang berserakan di sungai terlihat sangat kecil. Kami melintas di atas rel kereta api sepanjang 172 km dari Jakarta sampai Bandung yang sudah tua. Rel itu selesai dikerjakan tahun 1880. Sampai di Bandung, kami berganti kereta api karena harus melanjutkan perjalanan menuju Banjar. Di beberapa tempat kereta api bergerak lambat karena rel yang menanjak. Tiba di Banjar pukul 18.30, turun dari kereta api, kami berjalan beramai-ramai sambil menggendong ransel dan tenda. Untuk mencari penginapan, kami menemukan sebuah losmen kecil sederhana Sirnasari dan segera memutuskan untuk menginap di sana. Usai makan malam, kami berjalan-jalan kemudian mampir di sebuah bioskop yang letaknya tidak jauh dari losmen. Suara film yang diputar terdengar sampai ke pinggir jalan. Di luar gedung bioskop, cerita film tentang peperangan di sebuah negara Afrika, judulnya Dark of the Sun. Banyak adegan film dilakukan di atas kereta api. Saya terkesan karena siang harinya juga baru naik kereta api. Yang saya ingat hanya salah satu pemainnya. Aktor berkulit hitam Jim Brown. Malam harinya, banyak kecoa berkeliaran di sekitar tumpukan barang bawaan. Risiko itu harus kami tanggung karena menginap di losmen yang tarifnya murah dengan hanya 2 kamar. Kami bergeletakan tidur beralas tikar di ruang tamu. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran, yang jaraknya lebih kurang 60 km dari Banjar. Pangandaran dijadikan kawasan Suaka Margasatwa tahun 1934 dengan luas 530 hektar. Statusnya diubah menjadi cagar alam tahun 1961 setelah bunga Rafflesia Padma yang langka ditemukan di sana. Tiba di Pangandaran, untuk masuk kami membayar karcis Rp10 tiap orang. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya kami menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan tenda di pinggir pantai, tidak jauh dari sumur. Malam itu kami tidur lelap karena kelelahan. Di kawasan cagar alam Pangandaran terdapat aneka satwa liar seperti rusa, monyet, oa, babi hutan, landak, dan banteng. Banteng Jawa, Bos javanicus, merupakan satu dari 5 spesies banteng yang ada di dunia. Ada juga beberapa gua bekas peninggalan tentara Jepang. Kami berjalan-jalan mengelilingi cagar alam Pangandaran, menuju ke gua Jepang dan menelusuri pantai. Melihat nelayan dan warga setempat beramai-ramai menarik jaring ikan, kami turun tangan, ikut membantu menarik jaring yang panjang dan berat itu. Setelah diamati dengan teliti, yang terjaring hanya ikan-ikan kecil. Wah! Berkunjung ke pasar ikan. Kami membeli ikan hiu karena ingin tahu rasanya. Daging ikan hiu goreng ternyata enak juga. Setelah berkemah selama 3 malam di Pangandaran, perjalanan dilanjutkan dengan bus menuju Tasikmalaya. Dalam bus terdengar lagu yang dinyanyikan Muhsin Alatas dan Titik Sandora diputar berulang-ulang melalui kaset. Rasanya bosan.
Sekali mendengarkan lagu yang diputar berulang kali selama 5 jam perjalanan. Tiba di Tasikmalaya kami menyewa 2 suburban menuju Cipanas di kaki Gunung Guntur. Sekitar 6 km dari kota Garut. Cipanas merupakan daerah pemandian air panas yang selalu ramai dikunjungi wisatawan saat liburan. Menjelang maghrib, suburban berhenti di Cipanas, dengan bantuan penduduk setempat kami segera mencari lokasi untuk berkemah. Kami mendirikan tenda hingga malam hari. Letak perkemahan tidak jauh dari perkampungan, dekat kali kecil yang airnya jernih dan pancuran air panas, di sekitarnya banyak tumbuh tanaman nanas merah. Dari perkemahan tampak pemandangan Gunung Guntur yang termasuk tipe gunung api strato campuran. Lerengnya diliputi pasir hitam, gersang, dengan sedikit vegetasi di kaki gunung. Guntur merupakan gunung terbesar ketiga di Garut, setelah Gunung Cikuray dan Papandayan. Gunung Guntur dengan puncak tertinggi Gunung Masigit, 2249 mdpl, tahun 1837 pernah diteliti Jung Hun. Dialah orang Eropa pertama yang menyelidiki, memetakan, dan mendaki beberapa puncaknya. Saat itu Guntur termasuk gunung berapi yang paling aktif di Jawa. Gunung Merapi saja hanya termasuk ketiga teraktif. Letusan Gunung Guntur terakhir tahun 1847. Pagi hari, 8 orang berangkat meninggalkan perkemahan. Karena belum berpengalaman, kami tidak membawa perbekalan memadai. Hanya pelples dan makanan kecil. Mula-mula kami mendaki dengan semangat tinggi melintasi daerah berilalang, lalu melewati bebatuan terjal. Bila kelelahan, kami istirahat untuk mengambil napas sambil menikmati keindahan pemandangan di sekitar. Di kejauhan terlihat lokasi daerah wisata Cipanas dengan kolam renang air panas dan kota Garut. Makin siang udara bertambah panas. Tenaga semakin terkuras, apalagi persediaan air mulai menipis dan perut mulai terasa lapar. Akibat kelelahan, 6 orang memutuskan menghentikan pendakian. Hanya saya dan Sinarto, kakak kelas, yang ingin tetap meneruskan pendakian. Kami berdua melanjutkan pendakian. Jalanan menanjak semakin terjal, pasir hitam dan kerikil yang diinjak sering longsor. Kaki seperti merosot tiap kali melangkah, tenaga pun terkuras. Namun, semua terbayar karena semakin ke atas. Pemandangan ke bawah kian terlihat indah. Saya berpikir mengapa tidak sampai-sampai. Itu juga pikiran yang terlintas dalam kepala pendaki pemula. Pendaki pemula selalu berharap cepat sampai ke puncak gunung. Hari semakin siang. Kondisi fisik Sinarto makin menurun dan lemah. Dari balik kacamatanya, dengan memelas dia meminta saya menghentikan pendakian. Kasian juga melihatnya. Apalagi saya tidak tahu jarak ke puncak Gunung Guntur masih seberapa jauhnya. Melihat kondisi Sinarto, saya segera memutuskan untuk turun. Jalanan menurun sangat curam. Banyak pasir dan kerikil masuk ke dalam sepatu. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya kami sampai di daerah beralang-alang tinggi. Kondisi fisik saya yang lebih segar daripada Sinarto, memungkinkan saya berinisiatif berjalan di depan agar dapat merintis jalan. Saya menyibakkan alang-alang dengan tongkat besi kecil. Kadang-kadang saya membimbing Sinarto yang sudah mengantuk agar tidak jatuh tertidur. Saking lelahnya, Sinarto memutuskan berhenti. Saat itulah ia meminta saya menampar mukanya supaya hilang kantuknya. Saya bingung dan kaget. Saya belum pernah menampar orang, apalagi Sinarto kakak kelas. Namun, karena dipaksa dan diminta terus-menerus, akhirnya saya tampar saja pipinya. Rupanya tamparan saya dianggap kurang keras, ia minta diulang tetapi lebih keras. Saya pun menampar lagi dan lagi, suaranya keras sekali. Dalam hati saya tertawa. Lucu juga, ada orang malah minta ditampar. Setelah ditampar 2 kali, Sinarto sadar dari kantuknya. Kasihan juga melihatnya. Akibat tamparan itu dia bisa berjalan lagi perlahan-lahan menuruni jalanan curam dan penuh alang-alang. Oleh karena harus menyibakkan alang-alang yang tinggi untuk merintis jalan. Tangan saya berdarah terkena goresan duri. Kadang-kadang Sinarto minta ditampar lagi. Konsentrasi saya jadi terganggu karena harus menampar, membuka jalan, dan berusaha mencari jalan turun yang benar. Kelelahan agaknya membuat saya kehilangan orientasi medan. Akibatnya kami turun melalui jalan yang berbeda. Hari semakin sore, udara semakin dingin, saya terus berusaha mencari jalan menuju kampung terdekat mumpung hari belum gelap.
Saya berpikir dan memberi semangat pada diri sendiri, gampang, nanti kalau sudah sampai kampung. Saya bisa menanyakan di mana lokasi perkemahan kami. Menjelang maghrib kami baru berhasil mencapai kampung. Senangnya melihat sebuah rumah dekat kolam ikan. Kami langsung berjalan menuju pancuran air hangat di dekat kolam ikan. Untuk minum. Rasa haus hilang. Perasaan lega membuncah karena kami sampai dengan selamat. Penghuni rumah keluar setelah mendengar suara kami. Setelah memberitahu kami tersesat dan sedang mencari lokasi perkemahan, mereka bersedia mengantar kami pulang. Sejenak kami duduk di depan sebuah rumah panggung untuk beristirahat dengan suguhan teh hangat. Walaupun hanya segelas teh hangat, ini merupakan titik awal yang selalu saya ingat, begitu hangatnya penerimaan warga kampung yang selanjutnya pernah saya singgahi, baik di Sumatera, Jawa, Bali, maupun Lombok. Mereka menerima orang asing selalu tanpa rasa curiga. Mereka terbuka dan mau berkorban demi tamunya. Seperti pengalaman di tahun 1973, ketika ke Danau Ranau, kami menumpang menginap di rumah kepala desa. Dia mengalah, memilih tidur di lantai kayu. Dengan hanya beralas tikar. Kami justru dipersilakan tidur di ranjang dan kasurnya walaupun akhirnya saya tetap memilih tidur di atas tikar saja. Usai istirahat, saya dan Sinarto diantar ke perkemahan yang letaknya tidak jauh dari perkampungan. Teman-teman menyambut kami dengan gembira. Mereka yang sebelumnya khawatir, berubah lega setelah melihat kondisi kami tidak kurang suatu apa. Meskipun kelelahan, hati senang dapat berkumpul kembali dengan teman-teman.